Nah, UT dibentuk dengan sistem open and distance learning. Saya dengan teman-teman bertekad itu bukan lagi mengejar masa depan, kita ingin menghadirkan masa depan ke masa yang sekarang. Pahamkan oleh masyarakat bahwa UT ini mengambil alih atau mengambil porsi dari calon mahasiswa perguruan tinggi tatap muka. Itu saya nyatakan tidak, sama sekali tidak. UT itu memiliki market tersendiri. Bagaimana menjaga kualitas pembelajaran? Bagaimana memastikan pemerataan akses dan sejauh mana teknologi termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence akan membantu masa depan pendidikan di Indonesia? Hari ini kita akan membahas berbagai tantangan dan peluang tersebut bersama para narasumber. Sudah hadir Rektor Universitas Terbuka Prof. Ali Muktianto dan Direktur Teknologi Digital Universitas Terbuka Muhammad Rifan. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Prof. Ali, apa kabar Prof? Baik. Jaketnya keren sekali. Dan juga Pak Rifan, jaketnya juga versi T. Orangnya keren juga nggak? Orangnya keren juga, alhamdulillah. Saya juga sudah biru banget ini ya. Ternyata keren juga. Universitas Terbuka UT itu memang warnanya biru begitu ya. Dan ini saya langsung bertanya saja begitu ke Prof. Ali dulu. Ini kalau kita mendengar Pondok Cabe, ada dua dulu deh. Lapangan terbang, UT, satu lagi macet sih. Cuman sekarang sudah enggak ya, sudah lebih lancar ya. Tergantung situasi. Kalau berbicara Universitas Terbuka bisa dibilang juga sebagai pelopor kampus atau pendidikan tinggi yang bisa diakses dari mana saja. Sesuai motonya juga pendidikan tinggi bisa diakses dari mana saja, begitu Universitas Terbuka. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari tahun 1984 belum terfikirkan pendidikan serba digital begitu ya Prof. Tapi DNA dari UT sendiri memang DNA-nya pendidikan yang terdigitalisasi. Nah sebenarnya apakah itu memang visi yang sudah ada dari 1984 atau berkembangnya waktu progres itu terjadi? Ini kita gini Zakri, terima kasih ya. Pertama UT itu memang dibentuk oleh sejarah. Sejarah apa? Pertama, tahun 84 itu perguruan tinggi negeri baru 44. Baru 44 ya? Kemudian jumlah lulusan fresh graduate terutama saat itu sangat besar, meledak. Hanya sepertiga mungkin yang bisa tertampung di perguruan tinggi negeri yang ada. Dan jumlahnya akumulasi dari tahun ke tahun terus meningkat. Nah pemerintah saat itu mencari jalan keluar bagaimana ini menampung yang tidak bisa ditampung di perguruan tinggi negeri, sementara perguruan tinggi swasta juga belum begitu banyak kan. Lalu dibentuklah ada ide perguruan tinggi yang bisa menampung, yang tidak dibatasi oleh ruang. Kemudian juga tidak semua juga bisa diikat dengan perkuliahan model klasikal. Model klasikal, artinya selain klasikal, yang harus menentukan waktu tertentu mereka harus datang ke kampus begitu, jam tertentu, meninggalkan komitmen sosial, aktivitas dan seterusnya, dan yang berikutnya bisa diakses dari mana saja. Itu dia yang paling penting. Ya diakses mana saja. Nah tercetuslah ide Universitas Terbuka. Bahkan sejak tahun 1984 Nah kemudian bagaimana ini mendeliver sistem perguruan tinggi yang betul-betul baru saat itu. Belum ada, namanya apa ini terbuka. Orang kadang-kadang bilang, wah apa nggak ada atapnya. Nggak ada atapnya. Berarti sama ya Prof. Nggak ada atapnya, ruangnya di mana. Ini gimana? Ya memang karena pemaknaan distance learning itulah yang kadang-kadang di bahasa kita mencari padanan yang tepat itu ya seperti itulah. Nah UT dibentuk dengan sistem open and distance learning. Open and distance, terbuka, bagi siapa saja, sepanjang dia punya ijazah LTA, boleh bergabung untuk menikmati pendidikan tinggi. Kemudian distance learning itu ciri khasnya tadi, secara singkat ya meruntuhkan batas-batas sekat. Bisa di mana saja, di daerah mana saja, di kondisi apa saja. Apa saja, karena ciri khas distance learning itu terpisah antara, nah nanti masuk ke itu digital tadi, terpisah antara pembelajar dengan sumber belajar. Nah, keterpisahan inilah yang dimediasi
oleh 3 unsur utama. Yang pertama tentu saja manusia. Baik. Sebagai dosen dan seterusnya. Artinya memang itu sudah ada visinya dari awal, karena itu tadi ya, usia untuk menempuh pendidikan tinggi saat itu di tahun 84 itu sangat banyak membludak, tapi kampusnya yang nggak ada. Yang nggak cukup. Ya. Nah, yang kedua dimediasi oleh alat, bahan dan sebagainya untuk praktik kalian. Dan yang ketiga nih yang paling penting, oleh teknologi. Nah, oleh karena itu disitulah pertama kita betul-betul fokus bagaimana menjadikan teknologi itu sebagai salah satu delivery system utama kita untuk menyampaikan bahan utama pembelajaran kepada mahasiswa. Baik. Dan itu terus berkembang sampai akhirnya begitu masuk musim digital ya kita yang pertama gitu kira-kira. Sudah siap ya komponen-komponen dan base-nya tuh sudah ada karena sudah terbayang bisa kos kuliah nggak di dalam ruang kelas gitu ya. Baik. Nah, ini sudah dibawa juga direktur digitalnya langsung Pak Rifan, tapi sebelum jauh, sebenarnya apa yang paling digital, mungkin hal digital yang paling sederhana yang sudah diaplikasikan oleh UT begitu dari sejak tahun 84 mungkin. Hal yang sederhana begitu loh Pak, sampai akhirnya menuju ke seperti sekarang, kesiapan digital yang lebih mumpuni lagi. Pembelajaran sih Pak, pembelajaran. Jadi modelnya karena tadi terpisahnya antara mahasiswa dan dosen, ruang kelasnya kita ada. Menjembatani itu. Dengan namanya learning management system. Learning management system. Oke, baik. Tapi kalau digital kembali lagi, kita butuh membentuk ekosistemnya juga yang kuat juga. Sementara ini UT sudah tersebar juga di seluruh Indonesia. Kita punya kendala geografis juga. Digital kaitannya dengan koneksi. Nah, koneksi internetnya, koneksi layanan digitalnya begitu. Atau teknologi seperti apa yang dimiliki oleh UT saat ini yang bisa memastikan seluruh mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia ini bisa mendapatkan pembelajaran yang sama begitu, Pak Rifan? Ya, memang ini tantangan bagi kami ya. Jadi bagaimana kita melayani mahasiswa itu dimanapun mereka berada bisa memiliki layanan yang sama. Maksudnya sama adalah aksesnya cepat, stabil, dan handal. Nah, kita membangun secara masif infrastruktur kita. Artinya ya model yang kita jalankan adalah model cloud. Model cloud. Jadi kita menyebar ke beberapa daerah dan sehingga mereka bisa mengakses layanan kita. Bahkan nggak cuma daerah di Indonesia, sampai ke luar negeri. Negara-negaranya juga nggak main-main loh. Jepang di situ ada, Arab Saudi sudah pasti ada. Nah, mereka ini diaspora, mahasiswa diaspora, atau jangan-jangan ada juga warga negara asing begitu, mungkin tidak sih? Ya, ada. Bisa Prof? Ada mahasiswa asing, tapi yang masih serumpun dengan kita ya. Baru sekarang ini di Timur Leste, kita punya mahasiswa di sana, kemudian Malaysia juga ada, negara masih serumpun. Tahun depan insya Allah kita juga akan menawarkan UT, pendidikan di UT ke Vanuatu misalnya. Vanuatu, kemudian ke saudara-saudara kita di Aborigin di Australia, itu kita akan tawarkan. Artinya ini semakin memperjelas moto dari universitas terbuka, siapapun akhirnya bisa mendapatkan akses untuk pendidikan tinggi itu. Kalau dilihat hari ini, mahasiswa tidak lagi hanya membutuhkan tempat belajar, Prof, tapi juga butuh pengalaman belajar yang cepat, mudah diakses, menyenangkan, tidak membosankan. Kalau online kan tidak tatap muka, tidak ada ruang, tidak ada teman nih, nggak ada teman ngobrol gitu kan. Bagaimana universitas terbuka bisa kembali lagi menciptakan ekosistem yang mumpuni untuk mahasiswa, karena itu tadi tidak ada ruang kelas seperti pendidikan. UT itu secara sederhana, Zakri, adalah semacam etalase pendidikan masa depan. Saya dengan teman-teman bertekad itu bukan lagi mengejar masa depan, kita ingin menghadirkan masa depan ke masa yang sekarang. Dengan etalase pendidikan yang lengkap, yang memanjakan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, untuk menempuh pendidikan tinggi sesuai dengan gaya mahasiswa kita, sesuai dengan selera dan kecondongan tipikal mahasiswa belajar. Jadi kita siapkan semua, mahasiswa tinggal memilih apa yang paling nyaman. Bagi mahasiswa yang masih nyaman dengan
belajar menggunakan textbook, buku gitu, kita kirim mereka dengan bahan ajar digital, baik digital maupun buku cetak, buku materi pokok namanya. Saya sepertinya sempat memiliki meskipun universitasnya tidak di UT begitu ya. Karena bahan ajar kita kan desainnya khusus, karena konsep belajar kita itu kan mandiri, terstruktur, terbimbing. Nah, bahan ajar itu harus bisa mewakili seluruh perangkat pembelajaran kita hadir ke mahasiswa, untuk mahasiswa itu bisa akses pembelajaran kita serasa seperti dia belajar seperti teman-teman yang berhadapan di ruang kelas begitu ya. Tatap muka. Tanpa dosen tetap harus bisa belajar. Iya. Nah, maka bahan ajar itulah menjadi kunci utama kita. Yang tadi di deliver secara printed maupun secara digital. Jadi nah, termasuk tadi kata Pak Rifan bahwa salah satu kendala internet segala, mahasiswa begitu registrasi, mereka akan mendapat hak untuk akses, untuk mendownload bahan ajar utama kita secara digital, dimanapun berada. Jadi kalau misalkan mereka itu ada kendala jaringan segalanya, saat mereka ada di tempat yang ada jaringan, saat itulah mereka bisa ngedownload digital learning material kita, dan setelah itu saat itu juga dia bisa kuliah, bisa dibaca, bisa dibuka kapan saja, meskipun tidak ada jaringan internet ya Pak Rifan, bisa, baik, tidak ada masalah. Meskipun tanpa jaringan internet Pak, oh ini menarik, ini langsung ke ranahnya Pak Rifan juga. Ini kan artinya semakin terdigitalisasi, semakin besar juga nih Pak Rifan celah untuk keamanannya. Misalnya saya mendaftar menjadi mahasiswa, langsung harus mendownload sekian SKS begitu, tapi saya ada hambatan, mungkin setengah saya di Jakarta, nanti ternyata saya harus di Gorontalo mungkin, atau pindah ke Papua. Ada hambatan, ada tidak jaminan mahasiswa dijamin tidak akan nge-lag saat ngedownload SKS-nya gitu, mata kuliahnya gitu? Ya, itu tantangan buat kita ya. Jadi memang di kita itu harus menyiapkan sistem yang mumpuni. Artinya dia 24 jam operasi, 7 hari seminggu. Jadi tidak ada downtime-nya. Nah, sistemnya kita buat sedemikian rupa ya. Di belakang itu banyak sekali server dan aplikasi untuk mendukung itu, sehingga kapanpun mahasiswa mengakses bisa terlayani. Jadi ada jaminan saat sudah menjadi mahasiswa universitas terbuka, pokoknya sangat digitalize begitu ya, di mana saja bisa terakses. Baik, kalau melihat perkembangan teknologi digital sekarang ini juga ya, Prof. Ali, untuk membuat mahasiswa tertarik untuk menyasar universitas terbuka. Sementara ada nih kampus-kampus lain juga yang mungkin lebih bergengsi, digitalnya juga mungkin sama rata begitu ya. Apa yang universitas terbuka tawarkan atau bisa berikan begitu? Menarik itu. Ini menarik ya, Cakri. Bahwa UT terkadang disalahpahamkan oleh masyarakat bahwa UT ini mengambil alih atau mengambil porsi dari calon mahasiswa perguruan tinggi tatap muka. Itu saya nyatakan tidak, sama sekali tidak. UT itu memiliki market tersendiri. Mahasiswa kita itu adalah mahasiswa memang yang tidak mungkin mereka melakukan pembelajaran tatap muka karena berbagai hal. Pertama, dia tidak punya kemewahan waktu. Mereka mungkin sedang kerja, punya komitmen sosial, sedang mengurus sesuatu dan lain hal di masyarakatnya, sehingga ketika mereka harus dijadwal secara ketat ke kampus tidak mungkin. Sementara mereka menginginkan menaikkan kompetensinya, kualifikasinya maupun kapasitasnya. Maka UT salah satu solusinya. Kemudian juga tidak semua masyarakat kita memiliki kemewahan rupiah untuk bisa menikmati pendidikan yang mahal. Kan sekarang ini ada sebagian pandangan bahwa kualitas identik dengan mahal, kan gitu. Nah, mereka tidak bisa menempuh pendidikan di sana karena aspek biaya. Mungkin bisa bayar UKT, tapi biaya living cost-nya, biaya personal dia untuk dari tempat tinggal dia ke kampus, untuk kos segala nggak punya lagi. Nah, ini juga market kita. Nah, kemudian yang berikutnya masalah tempat tadi yang terpencil, terjauh, tertinggal katakanlah. Mereka tidak mungkin meninggalkan tempatnya. Butuh berjam-jam berkilometer untuk meninggalkan daerahnya. Ini urusannya juga bisa harus merantau jadinya ya. Segala macam. Sementara dia harus ada yang ditanggung di sana sebagainya. Maka yang kita bisa tawarkan adalah
Anda nggak perlu akses ke kampus. Kampus yang akan akses ke Anda. Gitu. Nah, itu salah satunya. Kampus yang akan akses ke mahasiswa. Oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa UT itu hadir tidak hanya di kampung halaman dia, tidak hanya di depan pintu rumah dia, tapi ada di depan dan relung hati. Waduh, mantap. Ada di relung hati. Ya. Jadi setiap hari kuliah. Ya, betul. Karena saya menginginkan dengan teman-teman bahwa ingin menjadikan setiap jiwa, setiap raga dari masyarakat kita itulah kampus. Oke, nah ini masalahnya penting komitmen dari mahasiswanya. Kuncinya komitmen dan ini kan artinya kuliahnya jadi bisa lebih panjang nih ya. Iya. Itu makanya kunci belajar di UT itu adalah disiplin. Disiplin. Kalau Anda nggak disiplin, Cakri pun meskipun berasal dari perguruan tinggi reputasi, mau masuk UT kalau sekarang turun disiplinnya, jangan masuk UT deh. Jangan masuk UT deh, baiklah. Nanti akan menjadi penyumbang UKT terlama buat UT. Oke, jangan masuk UT untuk bisa dapat jaket keren kayak Prof. Ali. Baik, kita jeda dulu, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami, dialog akan kami lanjutkan usai jeda.